Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamali Syam dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi IPB-JJ UT Samarinda. Jadi hari ini saya akan mengerjakan tugas praktikum pertama saya di mata kuliah Basis Data. Adapun saya diminta untuk membuat diagram Entity Relationship Diagram atau ERD pada suatu kasus. Dan di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum saya ini menggunakan software Graph Editor. Baik, kita akan langsung menuju ke praktikumnya. Ya, di sini bisa kita lihat pada kasus ini, yakni pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya dapat diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, pada kasus ini kita akan mencari terlebih dahulu entity-entity yang terdapat pada kasus ini. Contohnya yaitu yang pertama ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Ya, jadi di sini kita sudah membuka software atau aplikasi YWorks ya, atau Graph Editor. Dan di sini saya akan membuat 3 buah entity yang nantinya masing-masing entity akan kita namakan ya. Nah, yang pertama, entity pertama ini kita namakan mahasiswa. Ya. Lalu yang di tengah nanti kita akan menamakannya entity mata kuliah, dan yang ketiga kita namakan entity dosen. Masing-masing dari entity ini akan kita berikan properti atau atribut. Ya, jadi di sini saya akan memberikan beberapa atribut ya untuk masing-masing dari entity ini. Masing-masing entity akan saya berikan 2 atribut. Nantinya akan kita namakan. Saya posisikan dulu atribut ini agar terlihat rapi ya. Nah, untuk entity mahasiswa, pada atribut pertamanya saya akan menamakannya NIM ya, atau nomor induk mahasiswa. Dan untuk atribut keduanya saya akan memberikannya nama dari mahasiswa itu. Ini untuk terlihat rapi akan saya perbesar frame dari atribut agar bisa menyesuaikan namanya. Nah, di sini untuk atribut pertama dari mata kuliah, dari entity mata kuliah akan saya berikan kode dari mata kuliah itu sendiri atau kode _MK. Dan untuk atribut kedua saya akan memberikannya nama dari mata kuliah itu ya. Dan untuk entity dosen, atribut pertamanya saya akan memberikannya nomor induk dosen ya, atau NID. Dan untuk atribut keduanya saya akan memberikannya nama dari dosennya itu. Dan di sini saya akan menghubungkan ya antara entity dengan atributnya. Misalnya untuk entity mahasiswa akan saya hubungkan ke atribut NIM dan nama mahasiswa. Untuk entity mata kuliah saya akan hubungkan ke atribut kode mata kuliah dan nama mata kuliahnya. Dan untuk entity dosen akan saya hubungkan ke atribut NID dan nama dosen. Nah, lalu di sini saya akan memberikan relasi antar entity ya. Misalnya untuk mahasiswa dan mata kuliah, relasi di antara mereka yakni mahasiswa meregistrasikan mata kuliah yang ada. Lalu relasi antara mata kuliah dan dosen itu yakni dosen mengajarkan mata kuliah ke mahasiswa. Sebelum saya hubungkan garis antara entity dengan relasi ya, di sini saya akan menentukan derajat kardinalitas
antara relasi dengan entitinya. Di sini dijelaskan bahwa setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Maka dari itu di sini saya akan menambahkan garis penghubung 1 banding 1 ke antara dosen dan mengajar. Lalu saya akan tambahkan garis 1 untuk banyak ke entiti mata kuliah dan relasi mengajar. Dan di sini dijelaskan bahwa setiap mahasiswa dapat minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Maka dari itu, di sini derajat kardinalitas antara mahasiswa dengan mata kuliah yakni banyak ke banyak. Jadi di sini saya akan menambahkan garis penghubung 1 ke banyak antara entiti mahasiswa dengan relasi meregistrasi. Dan saya juga akan menambahkan garis penghubung 1 ke banyak antara entiti mata kuliah dengan relasi meregistrasi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa relasi antara entiti mahasiswa dan mata kuliah, yakni relasi meregistrasi, memiliki nilai banyak ke banyak. Sehingga jika relasi antar entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Nah, jadi di sini saya akan membuat relasi baru antara mahasiswa dan mata kuliah. Untuk mahasiswa saya akan memberikannya relasi meregistrasi, dan untuk mata kuliah saya memberikannya relasi diregistrasi. Lalu saya akan membuat entiti baru yang bernama registrasi mata kuliah. Di entiti registrasi mata kuliah ini saya akan memberikannya dua atribut, ya, yakni NIM atau nomor induk mahasiswa dari mahasiswa tersebut, dan atribut kode mata kuliah. Baik, jadi inilah hasil akhir dari diagram entity relationship diagram suatu kasus antara mahasiswa yang meregistrasi mata kuliah dan antara mata kuliah dengan dosen yang mengajarkan mata kuliah tersebut. Ya baik, jadi segitu saja praktikum saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya atas nama Nur Amali Isyam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.